Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Kami kelompok dari 10 MIPA 7 akan menjelaskan mengenai perkembangan model atom mulai dari pengertiannya, kelebihan, serta kekurangan yang dimiliki. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akila Rehan Fatar Hamadika. Saya dari kelas MIPA 7, absen 6. Kenalkan, nama saya Gusti Agung Anandita Nado Sandiasa, kelas 10 MIPA 7, absen 13. Kenalkan, nama saya Kumang Yuris Manate Pratiwi, nomor 23, dari kelas 10 MIPA 7. Perkenalkan, nama saya Menuri Yuna Putri Konjuas, saya absen 27 dari kelas MIPA 7. Perkenalkan, nama saya Raswinda Putri Marsabila, nomor absen 36 dari kelas 10 MIPA 7. Model atom Dalton. Teori tentang sifat atom yang didapat dari pengamatan John Dalton. Yang pertama, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur-unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom-atom sejenis mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom-atom dengan unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Yang ketiga, setiap unsur tersusun dari partikel yang sangat amat kecil yang disebut atom. 4. Atom dari satu unsur tidak dapat diubah menjadi atom dari unsur lain melalui reaksi kimia. Atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan dalam reaksi kimia. Yang kelima, senyawa terbentuk dari kombinasi atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda dengan rasio atom yang spesifik. Yang keenam, atom dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Kelebihan teori atom Dalton. Yang pertama, dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau bisa disebut hukum Lavoisier. Yang kedua, dapat menerangkan hukum perbandingan tetap atau bisa disebut hukum Proust. Yang ketiga, mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Yang keempat, dapat menjelaskan hukum kombinasi kimia dengan segala kemungkinan berdasarkan teori. Yang kelima, orang pertama yang mengakui perbedaan molekul, unsur, dan senyawa. Kekurangan teori atom Dalton yaitu: yang pertama, tidak bisa menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung. Yang kedua, atom unsur yang satu dengan atom unsur lainnya tidak bisa dideskripsikan. Yang ketiga, hubungan senyawa antara larutan dengan senyawa daya hantar arus listrik tidak bisa dideskripsikan. Yang keempat, sifat listrik materi tidak bisa dideskripsikan. Yang kelima, masih ada partikel subatomik yang menyusun atom, proton, neutron, dan elektron. Yang keenam, atom-atom dari unsur yang sama dapat mempunyai massa yang berbeda. Yang ketujuh, atau yang terakhir, beberapa unsur tidak terdiri dari atom-atom melainkan molekul, seperti molekul unsur terbentuk dari atom sejenis dengan jumlah tertentu. Selanjutnya, saya akan mengenalkan model atom Thomson. J.J. Thomson pada awal 1900-an mengemukakan teori baru tentang atom. Menurutnya, di dalam atom terdapat partikel elektron dan proton. Berdasarkan hasil eksperimennya, proton memiliki massa yang jauh lebih besar dibandingkan elektron, sehingga model atom Thomson menggambarkan atom sebagai proton tunggal yang besar. Di dalam proton terdapat elektron-elektron yang menetralkan adanya muatan positif dari proton. Menurut Thomson, atom terdiri dari suatu bulatan bermuatan positif dengan rapat muatan yang merata. Di dalam muatan positif ini tersebar elektron dengan muatan negatif yang besarnya sama dengan muatan positif. Secara garis besar, teori atom Thomson adalah atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Selanjutnya, ada dua poin penting dalam teori atom Thomson. Yang pertama adalah atom terdiri dari materi bermuatan positif yang di dalamnya tersebar rata elektron. Yang kedua adalah secara keseluruhan atom bersifat netral. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan atom Thomson. Kelemahan model atom Thomson adalah tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Kelebihan model atom Thomson. Yang pertama, dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut partikel subatomik. Yang kedua adalah dapat menerangkan sifat listrik atom. Sekian penjelasan saya tentang model atom Thomson. Terima kasih. Model atom Rutherford, Ernest Rutherford. Pada tahun 1910, Rutherford bersama dua orang muridnya, Hans Dietzer dan Ernest Masreden, melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinyal alfa
terhadap lempeng tipis emas. Dari hasil pengamatannya ditemukan bahwa sebagian besar partikel alfa mampu menembus lembaran emas tanpa dibelokkan. Rutherford juga menemukan partikel alfa yang dibelokkan sedikit, namun dengan sangat mengejutkan. Rutherford juga menemukan beberapa partikel alfa yang dibelokkan pada sudut yang sangat tajam kembali ke sumber radioaktif. Atom Rutherford mengemukakan bahwa atom bukan merupakan bola pejal. Selanjutnya, jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai satu lapisan atom-atom emas, maka di dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. Partikel tersebut merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom berdasarkan fakta bahwa 1 dari 20.000 partikel alfa akan dibelokkan. Selanjutnya, model atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Atom ini bersifat netral karena jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. Selanjutnya, selama mengelilingi inti, terbentuk gaya sentripetal pada elektron. Model atom Rutherford ini memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Teori Rutherford bahwa elektron mengelilingi inti atom ini memberikan inspirasi pada penemuan baru berikutnya, yaitu tentang lintasan atau kedudukan elektron. Selanjutnya, kelemahan pada atom Rutherford. Kelemahannya di sini yang pertama, tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Yang kedua, elektron memancarkan energi ketika bergerak sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Niels Bohr merupakan fisikawan asal Denmark dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1992. Bohr memulai penelitiannya tentang atom pada tahun 1913 dan nama dari hasil penelitiannya itu adalah spektrum atom. Pengertian atom menurut Niels Bohr, atom adalah sebuah inti kecil dalam setiap objek yang memiliki muatan negatif, yaitu elektron yang mengelilingi atom dalam bentuk sirkuler. Model atom Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr merupakan menjelaskan model atom Bohr melalui konsep elektron yang mengikuti orbit mengelilingi inti atom yang mengandung proton dan neutron. Teori tentang sifat atom yang didapat dari pengamatan Bohr. 1. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron. Kedua, elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Ketiga, jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Keempat, kedudukan elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut kulit-kulit elektron. Kelebihan teori atom Bohr. Mengaplikasikan teori kuantum untuk menjawab kesulitan dalam model atom Rutherford. Kedua, menerangkan dengan jelas garis spektrum pancaran, emisi atau serapan absorpsi dari atom hidrogen. Ketiga, menerangkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Kekurangan teori atom Bohr. Terjadi penyimpangan untuk atom yang lebih besar daripada hidrogen. Kedua, tidak dapat menerangkan efek Zeeman, yaitu spektrum atom yang lebih rumit bila atom ditempatkan pada medan magnet. Ketiga, tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. Keempat, tidak dapat menentukan posisi elektron dengan baik. Kelima, orbital atau kulit yang mengelilingi atom tidaklah berbentuk lingkaran melainkan elips. Keenam, adanya radius dan orbit. Ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit. Model atom mekanika kuantum atau modern. Erwin Schrödinger, salah seorang yang menjelaskan tentang model atom modern pada tahun 1926. Sebelum Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, seorang ahli dari Jerman, pernah mengembangkan teori mekanika kuantum yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian, yaitu
Tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Orbital adalah daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron. Bentuk dan tingkat energi orbital dirumuskan oleh Erwin Schrödinger seperti pada gambar berikut. Adapun kelebihan dari teori mekanika kuantum diantaranya, yang pertama dapat menjelaskan posisi kebolehjadian ditemukannya elektron, yang kedua dapat menjelaskan posisi elektron ketika mengorbit, yang ketiga dapat mengukur perpindahan energi eksitasi dan emisinya, dan yang keempat mengidentifikasi proton dan neutron pada inti, sementara elektron berada pada orbitnya. Sedangkan, kekurangan yang dimiliki dari teori mekanika kuantum adalah persamaan ini hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Sulit untuk diterapkan untuk sistem makroskopis dengan kumpulan atom, misalnya adalah hewan. Kesimpulan yang kami dapatkan, atom adalah partikel penyusun semua benda yang berukuran sangat kecil. Perkembangan teori atom diantaranya teori atom yang dikemukakan oleh John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan teori atom modern atau biasa disebut mekanika kuantum. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam lisan maupun tulisan. Sekian penjelasan kami tutup dengan pramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.